Wah teman-teman, seperti biasa kita kali ini akan kembali menyaksikan kisah Yew yang masih akan terus menemani kalian bersama saya. Sebelum cerita ini benar-benar tamat, jangan berhenti dulu. Ciao nih mah. Tanah berkabut membawa Yew pada suatu kejadian yang dikenal sebagai tahap awal olisasi bumi. Ia dipaksa untuk bertahan selama 24 jam dari serangan para bos monster yang mulai bermunculan. Untuk bisa bertahan selama itu, Yew juga mendapatkan dua artefak Yuanchu, yaitu Dice of Destiny dan Magic Pen. Ia juga secara kebetulan bertemu dengan seorang bocah yang sangat jago melukis, dan kemampuannya bisa membuat Yew semakin mudah untuk bisa bertahan selama 24 jam. Tapi itu hanya anggapannya saja, karena Yew masih belum mengetahui tentang apa yang akan terjadi selama beberapa jam setelah terjadinya olisasi. Ketika Yew menemukan sebuah pecahan batu dunia berukuran besar tanpa diduga levelnya bisa naik sebanyak 2 kali berturut-turut. Iya, batu dunia ini juga memberikan poin XP kepada penemunya dalam jumlah tertentu. Selain itu, karena olisasi telah meriset level aslinya berdasarkan aturan yang terdapat di tanah ini, kemampuan sistem akun Raja Yew juga ikut ditiadakan. Tapi karena inilah ia bisa meningkatkan level seperti orang-orang pada umumnya. Tidak seperti sebelumnya, ketika memiliki sistem Raja, Yew harus mati-matian untuk bisa meningkatkan level aslinya. Pada momen tersebut, pelukis jenius yang bersama Yew kebingungan ketika tubuhnya mulai bersinar. Iya, sama seperti Yew, anak ini juga mendapatkan poin XP dari batu dunia, dan ia langsung naik 5 level hanya dalam satu waktu. Hal ini semakin meyakinkan Yew bahwa bocah tersebut nampaknya dinilai berdasarkan aturan untuk berada di tim yang sama dengan dirinya. Tapi kendati demikian, tetap saja dia masih seorang bocah. Maka dari itulah Yew di sini menyuruh anak yang namanya belum diketahui ini untuk pulang ke rumahnya, karena terdapat kemungkinan orang tua si anak pasti merasa khawatir. Kata-kata yang Yew ucapkan justru membuat wajah si anak terlihat sangat lesu, bukan tanpa alasan. Anak ini sendiri merasa jika dirinya tidak memiliki tempat untuk pulang karena orang tuanya sendiri sudah bercerai, dan si anak akhirnya dibawa oleh ayahnya. Akan tetapi sang ayah sama sekali tidak pernah memperdulikan bocah tersebut, selalu mengabaikannya seperti menganggapnya tidak pernah ada. Dan itulah yang menyebabkan anak ini sama sekali tidak mengenal apa yang dinamakan dengan rumah. Baginya rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya itu hanya sekedar tempat yang kumuh tanpa memiliki suatu ikatan keluarga. Makanya ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali ke tempat yang orang-orang bilang sebagai rumah. Kasihan sekali teman-teman, ternyata anak ini korban a broken home. Karena tidak memiliki tempat untuk pulang, anak tersebut pun meminta izin kepada Yew untuk terus mengikutinya. Meskipun ia merasa Yew itu adalah orang yang aneh dan bocah tersebut tidak mengenalnya, tapi satu hal yang bocah ini yakini, yaitu Yew sangat kuat. Maka dari itulah ia ingin tumbuh menjadi kuat bersama dengan Bang MC untuk kedepannya. Pada sebuah buku yang pernah dibacanya, Yew sendiri pernah mendapatkan beberapa informasi yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya era Earth Old Age, angka perceraian yang terjadi itu sangatlah tinggi, dan sebaliknya angka perceraian itu sangat rendah setelah memasuki periode rencana tersebut. Dan karena itulah Yew tidak bisa mengabaikan anak ini begitu saja. Namun sebelum mengikutinya, Yew meminta si anak untuk mempertebal mentalnya, karena perjalanan mereka ke depannya itu akan sangat berbahaya dan dipenuhi oleh rintangan yang tak ada habis-habisnya. Di sisi lain, Yew juga sudah menciptakan beberapa tujuan, yakni mengumpulkan pecahan batu dunia, melawan para monster, serta menyelamatkan orang-orang untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin XP. Selain itu, jika Yew merasa si anak hanya akan menjadi penghambat baginya, Yew menegaskan jika ia bisa saja meninggalkan si anak begitu saja. Ya, di sini Yew tidak akan mengspesialkannya dan akan memperlakukan bocah tersebut layaknya seperti orang dewasa. Dan dengan percaya diri, si anak pun berjanji untuk tidak menjadi penghambat Yew, dan jika itu memang benar terjadi, maka Yew bisa meninggalkannya kapan saja. 12 jam setelah terjadinya olisasi bumi, setelah melakukan perjalanan, Yew bersama si bocah pelukis kembali menemukan sebuah pecahan batu dunia dengan ukuran yang hampir mirip seperti yang sebelumnya. Meskipun tidak mengerti ukiran-ukiran kuno yang terdapat pada dinding batu, namun itu memberikan manfaat kepada keduanya berupa poin XP. Dan sekarang Yew sudah level 20, sedangkan si anak level 12. 15 jam setelah era olisasi bumi, mulai bermunculan gelombang monster berskala kecil. Dan karena yang bermunculan hanya para krocok monster saja, Yew dengan si bocah bisa mengalahkan mereka dengan begitu mudahnya karena didukung oleh senjata yang cukup mumpuni.
Farming yang keduanya lakukan membuat level Yeu naik ke angka 35, sedangkan si bocah level 16. 17 jam setelah olisasi, keduanya juga bisa menemukan satu lagi pecahan batu dunia. Tak lupa pula mereka membantu orang-orang yang terlihat masih bisa diselamatkan. Dan inilah yang membuat Yeu serta si bocah memperoleh banyak sekali poin XP, yang membuat level mereka bisa naik secara drastis. Dan si bocah level 18 sedangkan Yeu level 40 untuk sekarang. 20 jam setelah terjadinya olisasi, terus melakukan farming dengan membunuh para monster, Yeu kini sudah mencapai level 50, sementara si anak level 20. Si anak juga tidak pernah membayangkan jika dirinya yang sekarang bisa mengalahkan monster hanya dengan menggunakan tinjunya saja. Ia merasa olisasi layaknya sebuah game. Dan kemudian tak lama berselang, dari langit mulai kembali bermunculan portal-portal dimensi yang lebih banyak daripada sebelumnya, dan mulai menurunkan para monster dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan benar teman-teman, ini adalah gelombang invasi monster dengan skala yang lebih besar bila dibandingkan dengan di awal. Setelah Yeu dan si anak mengalahkan para monster, jumlah mereka bukannya berkurang, malah bertambah semakin banyak. Dan sekarang para monster sudah terlihat mulai menyebar ke segala penjuru, memberikan teror kepada para manusia yang sudah tak lagi memiliki lokasi evakuasi, karena beberapa lokasi perlindungan bawah tanah yang ada di kota juga dijamahi oleh para monster-monster ini. Dan inilah yang menyebabkan kembali terjadinya banyak korban jiwa dari para warga sipil. Monster lumpur rawa yang mengerikan melahap para warga dengan badan yang masih utuh. Banshee setengah elang yang bisa terbang di udara menarik para warga ke atas langit dan membunuh dengan cakar kaki tajamnya. Dan para murloc beracun berhasil menduduki semua tempat perlindungan bawah tanah, memakan para manusia dan menyebabkan kekacauan. Sial, kekacauan benar-benar tidak bisa dihentikan. Meskipun kami sudah meningkatkan level secara cepat, tapi nyatanya kehadiran para monster juga semakin lama semakin meningkat. Era ini benar-benar tidak manuk akal, pikir Yeu yang tengah menatap para monster yang sedang menggila di pusat kota dari arah kejauhan. Dan bukan hanya itu saja, setelah melawan gelombang invasi yang tak ada henti-hentinya, Yeu juga menyadari bahwa level para monster kerocok semakin lama semakin meningkat, menyebabkan mereka semakin sulit untuk bisa ditumbangkan. Ketika dihadapkan dengan gerombolan monster satu kampung, Yeu dan si bocah melawan para monster sambil terus melepaskan tembakan dan mundur secara perlahan. Tapi dari arah belakang nampak terlihat sebuah bayangan berukuran besar yang mulai menutupi cahaya. Sial sekali, ternyata bayangan besar tersebut berasal dari salah satu monster tingkat boss berlevel 120, Ratu Laba-Laba Darah, yang tidak membiarkan Yeu dan si anak yang telah ia tetapkan sebagai santapan daging empuk pergi begitu saja. Maju kena, mundur kena. Karena sudah begini, si anak pun mencoba melesatkan sebuah tembakan kepada target yang paling mudah untuk diserang, yakni sang boss monster. Tapi nyatanya serangan yang ia lepaskan sama sekali tidak bisa memberikan damage yang terasa. Senjata yang ia miliki benar-benar terasa sudah tak lagi berguna. Pada momen tersebut, langkah yang akan membawa keduanya berada dalam situasi aman akan tergantung kepada si bocah. Ya, di sini Yeu kembali memberikan anak tersebut artefak Magic Pen yang waktu cooldownnya sudah habis dan bisa kembali dipakai, serta memintanya untuk menggambar suatu alat peraga dengan imajinasinya. Dan alat peraga tersebut setidaknya memiliki serangan penghancur yang mampu menumbangkan lawan dalam jumlah besar. Sementara si anak menggambar, Yeu akan menahan serangan lawan dengan cara apapun. Yeu menggunakan tangan kanannya untuk memegang energy shield untuk menahan serangan boss monster. Tangan kiri ia gunakan untuk melepaskan tembakan kepada para monster yang mencoba untuk mendekat, dan didukung oleh dua tower machine gun yang juga bertugas menyerang para gerombolan monster. Meskipun terlihat berhasil, namun cara yang Yeu gunakan tentu saja takkan bertahan lama. Dan ya, hal ini terbukti setelah sang boss monster berhasil menarik energy shield dari genggaman Yeu, menyebabkannya harus kehilangan satu-satunya senjata untuk bertahan. Dan bahkan ia juga harus kehilangan senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang. Bersama dengan itu, sang boss monster juga memerintahkan Yeu untuk berhenti membuang-buang energinya, karena perjuangan yang tengah ia lakukan sama sekali tak ada gunanya. Setelah kehilangan semua senjatanya, sang boss monster langsung mengayunkan kaki runcingnya menuju ke arah Yeu. Namun serangan tersebut berhasil diblok oleh sebuah barir cahaya yang tercipta di saat bocah yang baru saja selesai menggambar mengangkat artefak Magic Pen tinggi-tinggi, membuat sang bos kebingungan dengan apa yang sedang terjadi kala itu. Dan bukan hanya itu saja, sambil merentangkan lengannya yang memegang Magic Pen dengan tujuan menargetkan lawan, muncul pula lingkaran kemasan tak terhitung jumlahnya, dan dari dalamnya mengeluarkan benda bercahaya
yang berbentuk tajam menyerupai sebauh pedang dan flash. Pedang-pedang tersebut pun melesat dengan kecepatan cahaya menuju ke arah gerombolan monster yang menutupi jalan. Dan serangan yang tak terhindarkan tersebut menyebabkan gerombolan monster garda terdepan wafat dengan terbentuknya donat-donat pada bagian tubuh mereka. Dari sinilah didapati serangan yang baru saja diciptakan oleh si bocah merupakan sebuah item peraga yang pernah ia lihat dalam suatu game yang pernah anak ini mainkan. Dari itu semua yang paling mengejutkannya ialah alat yang ia gambar ternyata memiliki level 200. Dan dengan demikian sudah pasti si pelukis jenius ini takkan menjadi beban bagi Yeu. Benar-benar super. Bakat yang dimiliki oleh anak tersebut hampir tidak bisa dipercayai oleh Yeu. Bukan hanya pen yang magic, tapi sikit juga magic. Dan di tengah-tengah pertarungan mereka dari arah kejauhan, Yeu mulai bisa melihat kilauan cahaya yang bersinar dengan terang, semakin terang dan ukurannya semakin lama semakin membesar. Dan boom! Meskipun jaraknya sangat jauh dari lokasinya berada sekarang, akan tetapi Yeu bisa melihat dengan jelas cahaya tersebut membentuk sebuah ledakan jamur berukuran super whooper bumbo seperti ledakan yang pernah terjadi di kota Nagasuka dan Hiroshima. Dan ya, itu adalah alat pembunuh massal paling kuat yang sempat Yeu lihat di dalam buku sejarah zaman kuno yang disebut dengan nuklir. Apakah ini upaya yang dilakukan oleh pihak militer karena mereka sudah tak lagi bisa menghadapi gelombang invasi para monster? Dan yang lebih parahnya lagi, ledakan nuklir yang terlihat bukan hanya satu saja, melainkan ada beberapa. Dengan ledakan skala besar yang terjadi seperti ini, dampak yang dihasilkan sudah cukup untuk menyapu sebuah kota rata dengan tanah. Senjata penghancur dunia tersebut juga terlihat dengan mudahnya menguapkan tubuh para monster serta bangunan-bangunan bertingkat yang terdapat di sekitar area, termasuk dengan para monster yang sebelumnya tengah bertarung dengan Yeu. Sementara itu Yeu dan si anak kini hanya bisa menyaksikan betapa mengerikannya ledakan tersebut dari dalam barir pelindung yang dibentuk oleh si anak. Yeu sadar jika ini adalah upaya terakhir para militer karena mereka tidak mampu melawan para monster yang jumlahnya semakin membludak. Sehingga tak ada pilihan lain lagi selain menggunakan senjata penghancur tersebut. Tapi mirisnya justru inilah yang menyebabkan kematian besar-besaran. Kejatuhan korban yang dihasilkan oleh ledakan nuklir jauh lebih besar bila dibandingkan dengan invasi monster sebelumnya. Di lain hal, Yeu sendiri sangat terkesan dengan barir yang diciptakan oleh si anak yang nyatanya sangatlah kuat karena barir tersebut mampu bertahan dari gelombang kejut ledakan nuklir. Dia benar-benar bukan bocah sembarang bocah, dan Yeu merasa jika anak tersebut pasti akan mencapai hal-hal yang besar di masa depan. Tanpa memiliki barir yang melindungi tubuh dari ledakan, meskipun seseorang bisa terselamatkan dari ledakan besar ini, namun terdapat efek radiasi yang harus mereka tanggung setelah terjadinya ledakan. Ya, bagi mereka yang terpapar radiasi sudah pasti takkan bisa terselamatkan. Namun hal ini justru malah membuat sebuah pertanyaan di pikiran Yeu. Jika saja ia terpapar efek radiasi, apakah efek tersebut akan dihilangkan ketika dirinya meninggalkan tanah berkabut ini? Dan di tengah-tengah pemikiran Yeu ini, dari arah terjadinya ledakan nampak terlihat sebuah siluet seseorang yang terlihat sedang memegang sebuah senjata sambil mengatakan bahwa dirinya telah menanggung banyak sekali penghinaan, dan penghinaan yang ia rasakan belum pernah ia alami sebelumnya. Dan ternyata Dia kan si nona bertopeng yang tanpa disangka-sangka faktanya masih hidup dan bahkan bisa bertahan dari ledakan nuklir yang meratakan seisi kota. Dan tentu saja niat kedatangannya ke tempat ini adalah untuk melakukan pembalasan dendam kepada Yeu yang telah membuatnya berada dalam masa-masa sulit. Alasan kenapa wanita ini bisa bertahan dari ledakan tersebut sudah pasti ada kaitannya dengan sebilah pedang yang tengah ia genggam. Dan ya, pedang tersebut merupakan salah satu artefak Yuanchu yang bernama The Bones of Time. Pedang suci tersebut memiliki efek pertahanan yang dikatakan mengandung energi sihir tanpa akhir, di mana energi sihir dari pedang tersebut mampu membungkus tubuh penggunanya untuk membentuk penghalang sebagai pertahanan dan akan mengurangi kerusakan sebesar 80% selama 30 menit. Selain itu, dalam hal serangan, The Bones of Time bisa menciptakan serangan tebasan pemotong waktu dan ruang yang kekuatan serangannya sendiri akan ditetapkan berdasarkan kekuatan aturan. Pedang ini sendiri ditemukan oleh si nona setelah ia mati-matian mencarinya. Namun pada akhirnya pencarian yang ia lakukan menuaikan hasil sebelum terjadinya ledakan nuklir. Dan yang membuatnya sangat senang kali ini karena katanya pedang yang ia peroleh itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan beberapa artefak Yuanchu yang dikumpulkan oleh zona timur.
Sekarang karena sudah mendapatkan pedang tersebut, Shinona merasa penderitaan yang harus ia rasakan sebelumnya tidaklah sia-sia. Karena dengan pedang tersebut ia merasa sangat overpower dan ia tak akan mungkin bisa terhindar dari kematian. Wanita ini sangat ulet menurut Yeu. Meskipun ia sudah disiksa setengah mati oleh para bandit jahat, namun ia masih bisa menemukan artefak Yuanchu. Benar-benar hebat. Tapi keputusan yang Yeu buat untuk membuat keinginan mencegah Shinona mendapatkan artefak Yuanchu untuk beberapa waktu sebelumnya juga merupakan pilihan yang tepat. Mengingat ketangguhan yang dimiliki oleh Shinona, jika Yeu membuat permintaan untuk membuat wanita tersebut mati di tanah berkabut, sudah pasti permintaan tersebut tidak akan terwujud. Tapi tentu saja Yeu juga sudah memperkirakan akan terjadinya hal ini, makanya sekarang ia terlihat tidak terlalu terbebani mengambil inisiatif. Meskipun si anak tidak mengetahui konflik yang terjadi di antara Yeu dengan wanita yang muncul di hadapan mereka, tapi si anak merasa jika wanita ini adalah orang yang jahat. Maka dari itulah ia akan kembali menggambar sebuah senjata yang selanjutnya akan digunakan oleh Yeu untuk menghadapi wanita tersebut. Dan gambar yang dibuat olehnya kali ini ialah replika dari The Bones of Time. Efek dari senjata ini akan sama seperti yang dipegang oleh Shinona, namun efeknya hanya setengah dari senjata aslinya. Yeu sekali lagi dibuat terpukau dengan kepintaran si pelukis jenius. Ia membuat artefak Yuanchu dengan menggunakan artefak Yuanchu, dan dengan senjata ini Yeu merasa itu sudah cukup untuk bisa menahan serangan Shinona. Bersama dengan itu Shinona melepaskan sebuah tebasan jarak jauh dan sesuai dengan perkiraan Yeu. Serangan tersebut berhasil ditahan oleh artefak replika buatan si anak. Dan selanjutnya pertarungan berlanjut dengan benturan pedang yang terjadi di antara kedua belah pihak. Pertarungan langsung yang keduanya lakukan menyebabkan terjadinya sobekan-sobekan ruang dan waktu yang terlihat di sekeliling area. Artefak Yuanchu sendiri dikatakan oleh Shinona tidak memiliki semacam level tingkatan, di mana artefak tersebut hanya mengandalkan kekuatan dari atribut untuk membedakan yang kuat dengan yang lemah. Dan karena senjata yang sedang digunakan oleh Yeu hanya sekedar replika yang memiliki setengah kekuatan dari senjata yang sesungguhnya, Shinona merasa jika senjata Yeu itu hanya sekedar rongsokan saja, dan itu sama seperti Yeu yang menurutnya hanya sekedar sampah. Orang udik yang berasal dari zona barat daya yang terlalu berani melawan betapa hebatnya zona timur yang sangat ia bangga-banggakan. Setelah berbacot-bacot riah, wanita tersebut kemudian melepaskan tebasan-tebasan menyilang yang terlihat bisa menyobek ruang waktu, dan itu tertuju ke arah Yeu. Dan ya, serangan tersebut pun tidak bisa terhindarkan dan menghempaskan tubuh Bang MC ke udara dengan begitu mudahnya. Tapi Yeu berhasil menekan damage yang diterima dengan mengeluarkan sisa-sisa kekuatan pertahanan dari efek replika The Bones of Time sebelum senjata replika tersebut hancur berantakan. Bagi Shinona, entah itu Yeu ataupun senjata yang ia gunakan, keduanya sama-sama lemah, dan baginya kelemahan itu merupakan sebuah dosa di era yang kejam seperti ini. Dengan wajah yang menyebalkan, ia juga menyebutkan jika apa yang dilakukan oleh Yeu itu hanya sekedar menunda-nunda waktu saja, padahal itu sama sekali tidak ada artinya karena pada akhirnya Bang MC bisa ia bunuh dengan mudah. Apa iya? Sepertinya pertarungan kita di dunia ini harus berakhir untuk sekarang. Gimana kalau kita lanjut di luar saja nanti? Ungkap Yeu yang baru saja kehilangan senjata replikanya. Bersama dengan itu muncul pula sebuah notifikasi yang berisikan bahwa 24 jam telah terlewati, dan selanjutnya Yeu dan Shinona akan segera dikirim keluar dari tanah berkabut. Dua buah lingkaran emas yang tiba-tiba muncul dari langit turun dengan cepat menuju ke arah permukaan tanah dan kemudian menyelimuti serta membatasi pergerakan Yeu dan Shinona yang tak lagi bisa meneruskan pertarungan mereka di tanah ini. Nampaknya kekuatan aturan di tanah berkabut ini jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan artefak Yuanchu yang kini sedang digenggam oleh Shinona. Wanita tersebut merasa sangat disayangkan, padahal hanya tinggal selangkah lagi sebelum ia berhasil menghabisi Yeu. Tapi kunjungan mereka di tanah berkabut ini harus berakhir dan menunda pertarungan mereka untuk sesaat. Dengan wajah yang seakan-akan merendahkan, Shinona juga meminta Yeu untuk tidak terlalu berbangga diri, sebab meskipun ia gagal membunuh Yeu di tanah ini, tetap saja Yeu akan segera mati di tangannya karena sekarang Shinona memiliki artefak Yuanchu yang memiliki efek yang sangat kuat. Tapi dalam waktu yang singkat, kepercayaan diri Shinona pun langsung menghilang tatkala kembali muncul sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa selain pecahan batu dunia, tidak ada hal lain lagi yang bisa dibawa keluar dari tanah berkabut ini. Dan itu juga termasuk dengan artefak Yuanchu. Sialan, kenapa hal seperti ini harus terjadi? Ungkap Shinona di dalam pikirannya. Di arah lain, Yeu yang tidak bisa membawa artefak dadu takdir kemudian menyerahkannya kepada si bocah. Yeu yakin artefak tersebut akan membantu si bocah sehingga ia mampu bertahan dari serangan para monster yang akan terjadi setelah tahap olisasi ini. Ya,
Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan lainnya karena anak tersebut sudah membantu Yeo selama beberapa jam terakhir. Sambil berterima kasih kepada Bang MC, anak tersebut pun berjanji bahwa ia takkan pernah melupakan Yeo. Ia juga sangat yakin bisa bertahan hidup dalam situasi keras yang akan membuatnya menjadi pria dewasa yang kuat. Bekerja keras sebanyak mungkin dan bertahan hidup sebisa mungkin. Itu semua akan ia lakukan agar bisa mendapatkan pencapaian yang baik di masa depan. Oh iya kakak, BTW namaku adalah Muyu. Ingat itu ya, ungkap si anak. Muyu. Nama ini terdengar tidak asing bagi Yeo. Setelah mengingat-ingat sebentar, akhirnya Yeo pun mendapatkan jawabannya. Muyu merupakan nama dari sosok pahlawan pertama yang muncul ke permukaan di antara 5 pahlawan legendaris yang menyelamatkan umat manusia. Ternyata bocah tersebut memang bukan bocah sembarangan tuh.